Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dwi Putri Aziza dengan NIM 22211022 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Mandalika. Kali ini saya akan membahas tentang logika matematika. Apa sih itu logika matematika? Logika matematika merupakan penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika menjadi landasan untuk memperoleh kebenaran yang didasari dengan pembuktian juga pemikiran yang rasional. Nah, logika matematika juga diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proporsi atau pernyataan. Nah, mengenai proporsi diartikan sebagai pernyataan yang dapat bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Proporsi adalah pernyataan sehingga kalimat perintah dan juga peringatan tidak termasuk proporsi. Contohnya, yang pertama, Indonesia adalah negara hukum, termasuk pernyataan. Yang kedua, 2 adalah bilangan prima, itu juga termasuk pernyataan. Contoh yang ketiga, hai, apa kabar? Itu termasuk pertanyaan. Contoh yang keempat, tolong sampaikan salam saya. Itu juga termasuk kalimat perintah dan bukan pernyataan. Selanjutnya kita membahas kalimat terbuka. Kalimat terbuka merupakan kalimat yang nilai kebenarannya belum pasti, yang artinya kalimat yang mengandung variabel X, Y, ataupun Z. Contohnya nih, A adalah bilangan bulat. Kalimat ini dinyatakan kalimat terbuka karena A-nya belum pasti angka berapa. Jadi, kebenarannya belum pasti. Contoh yang kedua, X plus 4 kurang dari 7. Kalimat ini dinyatakan kalimat terbuka karena X-nya kan belum pasti nih angka berapa. Sedangkan kurang dari 7 berarti bisa angka apa saja yang termasuk dari angka kurang dari 7. Selanjutnya kita membahas pernyataan majemuk. Apa sih itu pernyataan majemuk? Pernyataan majemuk merupakan pernyataan yang memiliki lebih dari satu pernyataan dalam satu kalimat, sehingga perlu kata hubung di antaranya dan, atau, jika maka, jika, dan hanya jika. Nah, selanjutnya kita membahas jenis-jenis logika matematika. Yang pertama adalah negasi atau ingkaran. Negasi atau ingkaran adalah kebalikan dari proporsinya. Contohnya nih, ikan dapat hidup di air. Negasinya atau ingkarannya yang pertama, tidak benar bahwa ikan dapat hidup di air. Yang kedua, ikan tidak dapat hidup di air. Yang ketiga, ikan dapat hidup bukan di air. Kalimat ini termasuk ingkaran atau negasi karena merupakan kalimat kebalikan dari contoh yang saya berikan tadi. Tadi kan kita sudah membahas bahwa negasi atau ingkaran merupakan kebalikan dari pernyataannya. Nah, pada tabel terlihat jika pernyataannya bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Sebaliknya, jika pernyataannya bernilai salah, maka negasinya bernilai benar. Contohnya, pernyataannya ikan bisa berenang. Negasinya ada ikan yang tidak bisa berenang. Nah, untuk jenis logika yang kedua yaitu ada konjungsi. Konjungsi berlaku pada preposisi majemuk atau terdiri dari dua pernyataan P
P dan Q yang dihubungkan oleh kata dan disimbolkan dengan V terbalik, atau teman-teman semua bisa lihat pada layar. Untuk contohnya, Putri makan roti dan minum susu. Konjungsinya, Putri makan roti dan Putri minum susu. Ini bernilai benar. Yang kedua, Putri makan roti namun Putri tidak minum susu. Bernilai salah. Putri tidak makan roti namun Putri minum susu. Bernilai salah. Yang keempat, Putri tidak makan roti dan Putri tidak minum susu. Bernilai salah. Teman-teman pasti bertanya, mengapa demikian? Karena syarat konjungsi adalah jika kedua pernyataannya bernilai benar, maka konjungsinya juga bernilai benar. Selain dari itu, bernilai salah. Untuk tabelnya, teman-teman semua bisa lihat pada layar. Jika P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsi P dan Q bernilai benar. Jika P bernilai benar, maka Q bernilai salah, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah dan Q bernilai benar, maka konjungsi P dan Q bernilai salah. Jika P bernilai salah, maka Q bernilai salah, maka P dan Q bernilai salah. Nah, untuk jenis logika yang ketiga yaitu ada disjungsi. Disjungsi merupakan proporsi majemuk yang menghubungkan kalimat dengan kata atau dan disimbolkan dengan lambang V. Untuk jelasnya teman-teman bisa lihat pada layar. Contohnya, Putri makan roti dan minum susu. Untuk disjungsinya, Putri makan roti dan Putri minum susu bernilai benar. Yang kedua, Putri tidak makan roti namun Putri minum susu bernilai benar. Putri tidak makan roti dan Putri tidak minum susu bernilai salah. Mengapa demikian? Karena konjungsi dinyatakan salah jika keduanya bernilai salah, selain itu bernilai benar. Untuk tabel kebenarannya teman-teman semua bisa lihat pada layar. Jika P benar, Q benar, konjungsi PQ bernilai benar. Jika P benar, Q salah, konjungsi PQ bernilai benar. Jika P salah, Q benar, konjungsi PQ bernilai benar. Jika P salah, Q salah, konjungsi PQ bernilai salah. Selanjutnya, untuk jenis logika yang keempat yaitu ada implikasi. Implikasi ditandai dengan penggunaan kata hubung seperti jika dan maka yang disimbolkan dengan tanda panah yang mengarah ke kanan. Untuk jelasnya teman-teman bisa lihat pada layar. Untuk contohnya, jika hari ini hujan, maka saya membawa payung. Implikasinya, hari ini hujan dan saya membawa payung bernilai benar. Hari ini hujan, namun saya tidak membawa payung bernilai salah. Hari ini tidak hujan, namun saya membawa payung bernilai benar. Hari ini tidak hujan dan saya tidak membawa payung bernilai benar. Untuk tabelnya, teman-teman semua bisa lihat pada layar. Jika nilai Pi benar, Q benar, maka implikasi PQ bernilai benar. Jika Pi bernilai benar dan Q salah, maka implikasi PQ bernilai salah. Jika Pi salah, Q benar, maka implikasi PQ bernilai benar. Jika P salah, Q salah, maka implikasi PQ bernilai benar. Mengapa demikian? Karena syarat implikasi
Jika pernyataan yang kedua atau Q-nya salah dan pernyataan pertama atau P-nya benar, bernilai salah. Selain dari itu, semuanya bernilai benar. Selanjutnya untuk jenis logika matematika yang kelima yaitu ada bimplikasi. Bimplikasi merupakan logika matematika yang ditandai dengan penggunaan kata jika dan hanya jika. Bimplikasi terjadi dalam proposisi majemuk dan disimbolkan dengan tanda panah yang mengarah ke kedua sisi. Untuk lebih jelas tandanya teman-teman semua bisa lihat pada layar. Contohnya, suatu segitiga dikatakan sama sisi jika dan hanya jika ketiga sisinya sama panjang. Untuk tabelnya, teman-teman semua bisa lihat pada layar. Jika nilai Pi benar, Q benar, maka bimplikasi PQ bernilai benar. Jika P benar, Q salah, maka bimplikasi PQ bernilai salah. Jika P salah, Q benar, maka bimplikasi PQ bernilai salah. Jika P salah, Q salah, maka bimplikasi PQ bernilai benar. Teman-teman pasti ingin tahu cara menentukan tabel kebenaran. Pasti teman-teman bertanya semua, Kak, gimana sih cara menentukannya? Kak, gimana sih triknya supaya kita bisa menghafalnya dengan mudah? Nah, kali ini saya akan memberikan trik atau cara agar bisa menentukan tabel kebenaran. Teman-teman cuma perlu menghafal yang saya suguhkan di layar. Nah, teman-teman kan pasti bertanya, Kak, gimana sih kok bisa bernilai ini? Kak, gimana sih itu artinya simbol-simbol ini gimana? Penempatannya gimana? Kenapa bisa kayak gini? Nah, saya akan menjelaskannya. Yang pertama kan B konjungsi B sama dengan B, yang dimana artinya jika nilai P bernilai benar dan Q bernilai benar, maka konjungsi dari PQ bernilai benar. Selain yang dari itu atau selain penjabaran itu bernilai salah. Nah, yang kedua untuk disjungsi, dimana jika nilai P salah dan Q salah, maka disjungsi PQ bernilai salah. Selain dari pernyataan itu, maka bernilai benar. Nah, yang ketiga untuk implikasi. Jika nilai P benar dan Q salah, maka implikasi PQ bernilai salah. Selain dari itu, semuanya bernilai benar. Yang keempat untuk bimplikasi. Jika P benar, Q benar, atau jika P salah dan Q salah, maka nilai bimplikasinya yaitu bernilai benar. Selain dari pernyataan itu bernilai salah. Nah, segitu saja pembahasan saya tentang logika matematika. Mohon maaf bila ada kekurangan atau penyebutan saya yang salah. Mohon dimaklumi karena saya juga kita di sini sama-sama belajar. Jadi mohon koreksinya bila saya terdapat kesalahan. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.